Judulnya adalah berkat kepada jemaat akhir zaman. Kenapa saya berikan judul ini? Nanti kita akan lihat apakah hubungannya antara 7 jemaat yang kita pelajari dengan judul pada malam hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa ini adalah edisi khusus dalam pembahasan mengenal Yesus lebih dekat di kelompok orang percaya holistik Bandung 10 Oktober 2023. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, maka slide pertama saya harus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama dari saya, lalu yang kedua adalah yang kita harapkan setelah kita mempelajari materi malam hari ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah sebagai seorang pemateri, maka apa yang akan saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya baca, Bapak Ibu. Tentu materi itu harus saya dapatkan dari buku-buku yang sangat dapat dipercaya. Sudah pasti adalah Alkitab, buku pendukung yang lain, saya dapatkan juga dari jurnal dan juga dari karya tulis. Jadi dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah ketika saya menyampaikan materi ini, maka tentunya berdasarkan pemahaman yang saya miliki, berdasarkan yang saya baca dan pelajari. Tentu kita semua berharap kita semua akan dituntun oleh Roh Kudus sehingga pembahasannya akan mudah untuk dimengerti dan benar adanya. Lalu yang ketiga dari saya, tentu yang saya sampaikan ini tidak mungkin tidak. Saya menyampaikannya berdasarkan keyakinan yang saya miliki. Yang saya maksud adalah ketika Bapak Ibu dalam posisi yang sama seperti saya untuk menyampaikan sesuatu materi yang dipercayakan, tentu ketiga hal ini Bapak Ibu pasti akan lakukan, betul ya? Bapak Ibu akan baca, Bapak Ibu akan menyampaikan berdasarkan pemahaman yang Bapak Ibu yakini, yang Bapak Ibu miliki, dan yang ketiga adalah berdasarkan yang masing-masing kita yakini. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga, yang kedua dalam arti harapan setelah semua kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, maka ada 3 hal yang kita akan harapkan. Yang pertama, pelajaran ini akan menguatkan keyakinan yang selama ini kita miliki. Yang kedua, materi ini akan menjadi kekayaan pengetahuan tambahan. Dan yang ketiga, akan memberikan pengetahuan yang dimiliki yang meninggikan Yesus Kristus. Semoga kita sepakat dengan demikian, pelajaran malam ini akan menjadi berkat untuk kita. Baik, kita masuk kepada slide yang pertama. Kita masuk dulu kepada latar belakang. Pembahasan khusus pada malam ini dilatar belakangi oleh adanya ketertarikan umat Tuhan melalui Zoom KOP Holistik Bandung di setiap hari Selasa malam untuk memiliki wawasan yang lebih luas dan berdampak kepada pertumbuhan iman. Ketertarikan tersebut dilandasi dengan satu kerinduan untuk mempelajari satu tema dalam kitab Wahyu yang terfokuskan dalam pasal 2 dan 3 tentang ke-7 jemaat. Pembahasan ini bukanlah satu-satunya kebenaran, tetapi kekayaan sudut pandang yang didapat dari Tuhan kepada Rasul Yohanes sebagai penulis
Kebenaran hanyalah Yesus Kristus yang dapat dilihat dari banyak karya tulis para nabi dan para rasul. Dengan kata lain, mempelajari 7 jemaat mengarahkan kita kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran sejati. Semua yang tertulis dalam Alkitab merupakan tools. Apa itu tools ya? Alat bantu atau alat penolong untuk umat Tuhan mengerti Yesus Kristus dan pekerjaan keselamatan. Bila mana kita mempelajari kitab Wahyu, maka tidak dapat dipisahkan dari seluruh rangkaian cerita tentang rencana keselamatan Tuhan yang dimulai dari Kejadian sampai kitab Yudas. Salah satu kitab yang mempunyai pekabaran yang mirip dengan kitab Wahyu adalah kitab Daniel. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita mau masuk kepada pembahasan tentang 7 jemaat, kita tidak bisa langsung 7 jemaat begitu. Enggak. Kita harus mempunyai konektivitas dengan kitab Daniel, walaupun secara umum. Itulah sebabnya buku Testimonies to Ministers and Gospel Workers, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukunya adalah Nasihat bagi Pendeta dan Pelayan Injil, halaman 105 sampai 111. Izinkan saya untuk membacakannya. Kenapa ini jadi penting Bapak Ibu? Dari pendahuluan saja, nanti Bapak Ibu sudah akan tangkap kemana sebenarnya arah penulisan daripada Yohanes tentang 7 jemaat itu. Di halaman 105 tercatat seperti ini. Buku Daniel dan Wahyu harus dipelajari sebagaimana dengan nubuatan-nubuatan lain dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kudus yang bercahaya atas lembaran-lembaran suci, maksudnya Alkitab, akan membuka pengertian kita supaya kita dapat mengenal apa kebenaran itu. Terang yang diterima Daniel dari Tuhan telah diberikan khusus untuk zaman akhir ini. Penglihatan yang diterima Daniel di tepi sungai Ulai dan Hidekel, sungai besar Sinar di Babylon, sekarang sedang dalam proses penggenapan, dan semua peristiwa yang telah diramalkan dalam kitab Daniel segera akan berlangsung dan sebagian sudah terjadi. Kalau saya boleh tambahkan seperti itu Bapak Ibu ya, karena memang realitanya seperti itu. Sebagian sudah terjadi dan sebagian lagi akan terjadi. 2 kali Daniel bertanya dengan pertanyaan yang sama. Berapa lama lagikah akhir waktu yang ditentukan? Lalu firman Tuhan berkata, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Kitab Daniel termeterai. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Daniel mencatatkan bahwa dia tidak mengerti dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada dia selama 12 pasal di kitab Daniel. Tetapi Tuhan berkata dengan tegas, itu semua tentang akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Sejak Yesus lahir sampai kepada nanti kedatangannya yang kedua kali. Itulah yang disebut dengan akhir zaman Bapak Ibu. Kenapa? Di zaman itulah hampir semua nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab Daniel sudah terlaksana, sedang terlaksana, dan akan terlaksana.
Bapak Ibu lihat gambar ini. Bila mana kita menyimpulkan secara garis besar tema daripada penulisan Daniel, maka terlihat dalam mimpi Nebukadnezar. Percayalah Bapak Ibu, saya tidak akan bahas satu demi satu. Enggak, saya akan tuntun, Roh Kudus akan tuntun kita melalui saya, supaya kita akan melihat garis besarnya, supaya kita lebih mengerti. Mimpi Nebukadnezar ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan sudah terjadi dan akan terjadi semenjak kerajaan Babylon sampai kepada akhir zaman. Bila mana Bapak Ibu lihat dari kepala sampai kepada jari-jari kaki, maka kita sepakat. Kita tidak boleh tidak sepakat Bapak Ibu. Tidak bisa tidak sepakat. Kita harus sepakat karena itu sudah terjadi. Itu yang sudah dinyatakan oleh nubuatan dan pembuktiannya. Kepala itulah kerajaan Babylon, sudah lewat. Dada itulah kerajaan Medo-Parsi, sudah lewat. Lalu pinggang itulah kerajaan Yunani, sudah lewat. Lalu paha itulah kerajaan Romawi kuno, sudah lewat. Dan sekarang kita sedang berada di zaman jari-jari kaki yang melambangkan 10 jari-jari kaki itu yang melambangkan banyaknya kerajaan bangsa-bangsa yang ada di akhir zaman, di mana Anda dan saya hidup pada saat ini. Lalu di akhir mimpi daripada Nebukadnezar, Nebukadnezar melihat dalam mimpinya ada satu batu yang terungkit tanpa tangan seorang pun, meremukkan patung itu, di mana batu itu jatuh di atas 10 jari-jari kaki. Artinya batu itu jatuh di zaman kita. Kapan itu? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas batu itu adalah kerajaan Allah. Bila mana kita mau menggunakan bahasa yang lebih gampang, maka kejatuhan batu itu adalah datangnya kerajaan Tuhan ketika Yesus datang kedua kali. Apa yang terjadi dengan patung itu? Hancur remuk semuanya Bapak Ibu. Dan kitab Daniel mengatakan, batu itu bertambah besar dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Inilah dia gambarnya Bapak Ibu, apa yang saya sudah sampaikan barusan. Bagaimana batu itu melambangkan Kingdom of Christ, kerajaan Kristus yang akan datang dan berdiri tegak untuk selama-lamanya di atas muka bumi ini. Dan itu terdapat dalam Daniel 2 ayat 44 dan 27. Sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan siapa itu? Kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa itu. Lebih lanjut dikatakan, halaman 106 dan 107. Buku Wahyu dibukakan dengan sebuah perintah kepada kita supaya memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya. Kebenaran yang didapat di dalam buku Wahyu ditujukan kepada orang yang hidup pada akhir zaman. Kepada siapa? Anda dan saya yang malam ini sedang membahasnya, walaupun tidak secara keseluruhan. Kita sedang mendekati masa nubuat buku Wahyu, yaitu kegenapannya.
Satu hal yang pasti dipahami dari mempelajari buku Wahyu, yaitu hubungan antara Allah dan umatnya yang begitu dekat. Hal-hal yang diungkapkan kepada Daniel di buku Daniel kemudian disempurnakan oleh Wahyu yang disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Bapak Ibu, pada waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, itu adalah neraka. Tetapi buat Yohanes, ketika Tuhan bersama dengannya di Pulau Patmos, pulau itu menjadi Eden bagi Yohanes. Bukankah itu luar biasa? Singa Yehuda itu yang membukakan materai buku itu dan memberikan kepada Yohanes wahyu yang akan terjadi pada masa akhir. Buku Daniel diungkapkan di dalam kitab Wahyu yang diberikan kepada Yohanes dan membawa kita kepada peristiwa akhir zaman sejarah dunia ini.